Banyak orang yang lelah mencari solusi ke sana kemari, tapi lupa pada satu algoritma langit yang sanggup menghancurkan kegalauan hanya dalam sekejap. Tanpa perlu modal besar, tanpa perlu tenaga ekstra, cukup dengan satu amalan rahasia yang dilakukan di atas sajadah ini. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya ketenangan batin yang akan Anda dapatkan, tapi Allah sendiri yang akan turun tangan membereskan kekacauan hidup Anda, melunasi beban yang menghimpit, hingga mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Inilah amalan yang seringkali menjadi jawaban bagi mereka yang merasa sudah di titik nadir. Apa sebenarnya amalan tersebut? Mari kita bedah tuntas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Surga. Al-Quran adalah cahaya yang mampu mengubah kegelapan menjadi kemuliaan bagi siapapun yang bersedia mendekat kepadanya. Para ulama ahli Quran memberikan wasiat berharga. Jika kita mendambakan keluarga yang luar biasa dan keturunan yang istimewa, maka hadirkanlah denyut Al-Quran di dalam rumah kita di tengah gempuran masalah hidup. Ada ibadah khusus yang mampu mendatangkan ketenangan instan dan mengusir keresahan jiwa. Ada doa-doa rahasia yang bisa kita langitkan saat bersujud maupun di luar sholat. Jika ingin menjadikannya sebagai benteng harian, bacalah setiap pagi setelah subuh dan setiap petang setelah asar. Lakukan dengan penuh keyakinan, maka perlindungan Allah akan menyertai Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 155 berikut ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Melalui keagungannya, Allah menegaskan bahwa ujian adalah kepastian bagi setiap insan yang masih bernapas. Ujian adalah tanda kehidupan. Mereka yang telah tiada tidak lagi diuji, melainkan mempertanggungjawabkan hasil ujian mereka di dunia. Hidup dan ujian berjalan beriringan. Jangan pernah berpikir untuk menyerah pada hidup, sebab setiap beban yang hadir adalah bagian dari skenario kenaikan kelas jiwa kita. Perhatikanlah janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sifat ujian itu logis. Allah tidak akan pernah memberikan beban yang melampaui batas pundak hambanya. Jika saat ini Anda merasa didera masalah berat, ini berarti Allah telah menilai bahwa Anda dan hanya Anda yang mampu melewatinya. Allah tidak akan memberikan ujian tersebut kepada orang lain karena level kekuatan mereka berbeda. Ujian hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasah kualitas diri. Ibarat siswa yang harus ujian untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitulah cara kerja kehidupan. Selama nadi masih berdenyut, masalah akan tetap menyapa. Rasa cemas atau khauf
adalah fitrah bagi manusia yang sengaja Allah ciptakan sebagai katalisator. Kegelisahan itu ada agar kita rindu pada ketenangan tanpa rasa cemas. Kita tidak akan pernah memahami manisnya bersandar pada Sang Pencipta. Kegelisahan adalah cara Tuhan agar kita kembali terkoneksi dengannya melalui tawakal. Ketika batin terasa sesak, itu adalah sinyal agar kita segera curhat kepada Allah melalui ibadah. Ibadah paling utama untuk membasuh luka hati adalah sholat. Ambillah wudhu, hadaplah kiblat, dan tunaikan sholat 2 rakaat. Jika di waktu duha, niatkan untuk ketenangan. Jika di waktu fardu, gunakan sujud terakhir untuk memohon kelaparan hati. Namun momen yang paling magis adalah di saat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6, Inna nasiyatal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Artinya adalah sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Dalam keheningan malam, tumpahkanlah segala kalut dan bingung Anda. Menangislah jika perlu, hingga air mata itu membasuh beban di dada. Posisi paling dekat antara hamba dan Pencipta adalah saat dahi menyentuh bumi dalam sujud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menghancurkan kegalauan. Berikut ini bunyi bacaannya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Tanamkanlah mindset bahwa setiap persoalan pasti ada pintu keluarnya. Allah memerintahkan kita untuk meminta bantuan dengan cara yang benar, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam sholat, saat kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadarilah bahwa kita sedang membuat perjanjian bantuan dengan pemilik alam semesta. Jika sholat dikerjakan dengan khusyuk dan tulus, Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk jalan lurus untuk menyelesaikan masalah kita. Selain sholat, Al-Quran adalah obat mujarab berikutnya. Al-Quran adalah mukjizat yang mampu meluluhkan segala kebuntuan. Cobalah buka mushaf saat hati sedang tak menentu, maka getaran ayatnya akan memberikan kesejukan instan. Ada surah-surah khusus yang sangat relevan, seperti surat Ad-Duha dan surah Al-Insyirah yang melapangkan dada untuk perlindungan dari gangguan setan yang memicu depresi. Bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Setan akan selalu berusaha menanamkan ketakutan dan rasa pesimis agar manusia merasa tidak berdaya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan
yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Jangan beri ruang bagi bisikan setan untuk membuat Anda putus asa. Lawanlah rasa malas dengan paksa untuk bangkit berwudu dan bersujud. Bersandarlah sepenuhnya kepada iman. Jika masalah terasa seperti kegelapan yang mengepung, amalkanlah zikir Nabi Yunus alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim. Zikir ini adalah algoritma langit untuk membebaskan manusia dari kegelapan nasib. Sebagai tambahan, perdengarkanlah murotal Al-Quran di setiap sudut rumah Anda untuk menciptakan energi positif dan ketenangan batin bagi seluruh anggota keluarga. Paksa diri Anda untuk mencintai Al-Quran setiap hari, walau hanya 1 ayat. Sahabat rumah surga, ujian adalah kepastian selama kita masih bernafas. Namun ketenangan adalah pilihan yang bisa kita jemput melalui amalan tadi. Jangan biarkan setan mencuri kebahagiaan Anda dengan rasa was-was. Paksa diri Anda untuk bersujud, paksa diri untuk membaca Al-Quran, dan saksikan bagaimana Allah mengubah gelapmu menjadi cahaya. Ingatlah, saat Anda merasa paling lemah, disitulah kekuatan Allah bekerja melalui doa-doa tulus yang Anda langitkan. Mari kita tutup kajian ini dengan sebuah penghormatan yang tulus. Ya Allah, muliakanlah siapapun yang hadir mencari ilmu hari ini. Hapuskanlah segala kegalauan yang menggelayuti. Hapuskanlah segala kegalauan yang menggelayuti batin mereka. Sembuhkanlah mereka yang sedang diuji dengan penyakit, dan lapangkanlah rizki mereka yang sedang terhimpit beban finansial. Jaga pula negeri kami tercinta, satukan kami dalam kedamaian, dan muliakanlah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tanah Palestina. Berikanlah kami akhir hidup yang baik, dan kumpulkanlah kami di surgamu yang seluas langit dan bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga, jika video ini menyentuh hati atau memberikan setitik ketenangan bagi Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tersayang yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan kegelisahannya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan asupan nutrisi iman dari channel Rumah Surga. Tulis di kolom komentar, ya Allah, tenangkanlah hatiku, lancarkanlah rezekiku, angkatlah segala kesulitanku, dan lunaskanlah seluruh hutang-hutangku. Amin. Agar kita bisa saling mengaminkan doa satu sama lain. Sampai jumpa di video penuh keberkahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.